Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini yaitu tentang pengelolaan informasi digital. Apa alasannya mempelajari pengelolaan informasi digital? Materi pengelolaan informasi digital ini diberikan dengan alasan karena kebutuhan setiap orang terhadap informasi mengakibatkan perubahan berlaku pemenuhan kebutuhan ke arah digital. Dahulu, buku menjadi sumber utama untuk memperoleh informasi. Pada saat ini, naskah digital menjadi salah satu sumber dalam memperoleh informasi, apalagi pada masa pandemi sekarang ini. Naskah digital sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Pengelolaan informasi digital memuat materi tentang bagaimana pengolahan informasi digital yang didapat dari hasil pencarian mesin pelacak, menyimpan hasil pelacakan, mengolah atau memformatnya menggunakan perangkat lunak pengolah kata dan pengolah angka, kemudian melakukan persiapan untuk mengomunikasikannya menggunakan perangkat lunak pengolah presentasi, dan penyampaian pengelolaan informasi dengan teknik presentasi. Untuk pengelolaan informasi digital, kita membutuhkan perangkat lunak. Berdasarkan kepemilikan dan hak pemakaian, perangkat lunak dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, yang disebut perangkat lunak berbayar, dan perangkat lunak sumber terbuka atau open source. Program aplikasi atau perangkat lunak yang umum digunakan dalam mengolah data ini adalah aplikasi perkantoran atau Office Suite. Paket aplikasi perkantoran yang paling dominan pada saat ini yang sering digunakan itu adalah Microsoft Office. Sehingga pada pembelajaran ini, aplikasi perkantoran yang digunakan adalah Microsoft Office. Sedangkan versi yang digunakan nanti ini menggunakan Microsoft Office 2013. Materi pengelolaan informasi digital nanti yang akan dipelajari diantaranya adalah perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak pengolah angka, perangkat lunak pengolah presentasi, teknik presentasi, dan perangkat lunak pemformatan naskah digital. Sedangkan nanti untuk tugas pengelolaan informasi digital, jika kalian tidak mempunyai laptop atau komputer, bisa menggunakan aplikasi yang lain, misal dari aplikasi Android. Untuk aplikasi yang dipakai bebas, bisa menggunakan WebS Office, Microsoft Office, versi Android, atau aplikasi yang lain. Bisa juga menggunakan dari Google Drive untuk misalnya di fitur dokumen, atau bisa menggunakan Office 365 yang bisa diakses secara online. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang perangkat lunak pengolah kata. Nanti di sini saya contohkan menggunakan Microsoft Word. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi ini adalah yang pertama, mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif, dan menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kedua, peserta didik dapat membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Yang ketiga, peserta didik dapat memanipulasi dokumen dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak pengolah kata. Yang keempat, peserta didik dapat membuat tulisan deskriptif menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Yang kelima, peserta didik dapat mengembangkan proposal menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang
akan dicapai pada materi ini. Selanjutnya, materi tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Sedangkan paragraf di sini memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama, paragraf deskripsi atau menggambarkan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan atau menggunakan panca indera. Paragraf yang kedua adalah paragraf narasi atau menceritakan. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tapi tidak memiliki kalimat utama. Ciri-cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Paragraf yang ketiga yaitu paragraf persuasi, yang intinya ini adalah mengajak. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya paragraf argumentasi atau pendapat. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Selanjutnya, paragraf eksposisi atau menjelaskan. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi, atau pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan membaca. Cirinya biasanya terdapat kata adalah dan merupakan informasi. Nah, itu macam-macam paragraf. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat di buku bahan ajar, simulasi, dan konversi digital. Selanjutnya tentang fitur-fitur yang ada di perangkat lunak pengkata atau yang di sini ada di Microsoft Word. Jadi fitur-fitur ini nanti yang akan dipelajari. Yang pertama adalah page layout. Layout ini untuk mengatur tata letak dokumen yang meliputi orientasi halaman, misalnya vertikal atau potret, horizontal atau landscape, ukuran kertas, dan margin atau batas tepi dokumen. Kemudian fitur font ini untuk mengatur huruf, misalnya bentuk huruf, ukuran huruf, ingin memberi warna huruf, menandai teks, menebalkan huruf, membuat huruf miring, menggarisbawahi huruf, dan sebagainya. Kemudian fitur paragraf. Ini misalnya untuk mengatur kata kiri, kanan, tengah, atau kiri, kanan. Kemudian mengatur jarak antara baris atau paragraf, serta menambahkan bullet atau numbering. Fitur selanjutnya berupa indentasi. Ini digunakan untuk mengatur tata letak kata, kalimat, maupun paragraf, serta menentukan jarak teks ke sisi atas, kiri, kanan, dan bawah dokumen. Sedangkan macam-macam dari indentasi ini yaitu first line indent, hanging indent, left indent, dan right indent. Kemudian fitur find and replace. Perintah find ini digunakan untuk menemukan kata atau kalimat tertentu dalam dokumen. Sedangkan replace ini digunakan untuk mengganti kata atau kalimat tertentu
dengan kalimat atau kata yang lain. Selanjutnya, fitur tabel. Ini meliputi bagaimana cara menyisipkan tabel, kemudian menyisipkan baris dan kolom, lalu menghapus tabel, menghapus baris, menghapus kolom, atau menghapus sel. Kemudian menggabungkan sel, membagi sel, dan memberi style pada tabel. Berikutnya ilustrasi. Ilustrasi ini meliputi picture untuk gambar, kemudian online picture, gambar shapes, smart art, chart, dan screenshot. Untuk pengaturan ilustrasi atau gambar, ini menggunakan fitur wrap text. Misalnya pengaturan berupa square. Ini digunakan untuk melipat teks di sekitar objek membentuk segi 4. Pengaturan yang kedua adalah tag. Ini digunakan untuk melipat teks di sekitar objek sesuai dengan alur dari titik-titik membentuk. Kemudian begin text digunakan untuk meletakkan objek di belakang teks. Lalu in front of text. Ini digunakan untuk meletakkan objek di depan teks. Kemudian top and bottom. Ini digunakan untuk meletakkan teks di atas dan di bawah teks. Jadi gambarnya itu di tengah-tengah teksnya. Kemudian drop. Ini digunakan untuk melipat teks di sekitar objek sesuai dengan alur dari titik membentuk objek, dan teks akan mengisi bagian objek yang bagian objeknya terbuka. Jadi ini fitur untuk tabel dan ilustrasi. Selanjutnya fitur kolom. Fitur ini digunakan untuk membagi dokumen menjadi beberapa kolom. Misalnya dibagi menjadi 2, 3, atau beberapa. Kemudian header and footer. Header ini terletak di bagian atas setiap dokumen, sedangkan footer itu di bawah setiap dokumen. Header dan footer ini biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tambahan. Lalu fitur equations adalah fasilitas pada Microsoft Word untuk menuliskan rumus. Lalu fitur simbol untuk menambahkan simbol khusus di dokumen. Lalu fitur table of content ini digunakan untuk membuat daftar isi pada sebuah dokumen atau buku. Fitur ini memudahkan untuk mengakses bagian yang diinginkan serta memperbarui atau update secara otomatis build-up, subbab, atau bagian lain, serta nomor halaman ketika isi dokumen berubah. Kemudian fitur print. Ini fitur yang digunakan untuk mencetak dokumen. Selanjutnya mail merge. Ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mencetak beberapa surat atau letters, amplop, label, atau direktori untuk dikirimkan ke banyak pihak. Untuk video tutorial dari penggunaan macam-macam fitur ini ada di video yang lain. Demikian teori dari materi untuk pengolah kata. Silakan dilanjutkan untuk melihat atau menyimak video-video yang lain tentang penggunaan fitur-fitur dari Microsoft Word. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.